Alhamdulillah juga menurut penelitian dari luar negeri, dari Australia atau dari mana saya ada, nanti biar ditayangkan juga di video. Madu Acacia carpa ini masuk 5 besar dunia. Ini masuk 5 besar, bukan nomor 5 ya, mungkin bisa jadi nomor 1, mungkin bisa jadi nomor 2, nomor 3, masuk ke dalam 5 besar dunia. Alhamdulillah. Orang diabetes mengkonsumsi ini nggak apa-apa karena lebah kita betul-betul manisnya itu menghisap apa aja? Nektar Acacia carpa. Acacia carpa dengan kelapa sawit canggih. Ya, gitu. Jadi lebah kita tidak meminum gula. Ya. tidak minum gula. Jadi untuk penderita diabetes itu insya Allah aman-aman saja, tidak masalah mengkonsumsi ini. Gitu. Nah sekarang bab kedua saudaraku, apa yang terbesit dalam pikiran Anda kalau dengar kata-kata fitnah? Apa? Fitnah. Apa Ustaz? Kan sekarang banyak orang gampang nuduh orang tukang fitnah gitu kan. Saya tiap menit dituduh orang, dibully, tukang fitnah. Ternyata nggak paham definisi fitnah. Ini perlu dijelaskan karena kadang-kadang dari sini juga terhambat rezekimu, terhambat karirmu, terhambat masa depan anakmu, bahkan anak cucumu bisa jadi kena dampaknya gara-gara fitnah ini. Saudaraku, apa fitnah? Apa kira-kira? Secara ini aja lah, secara umum apa? Apa Ustaz? Kalau salah jawabnya nggak dihukum, nggak apa-apa, nggak kena pasal. Apa? Menceritakan sesuatu yang tidak ada, apa? Oke, langsung aja ya, supaya kita nggak tersesat memahami fitnah. Ada sebuah kitab yang namanya Kitab Mufrodat, ditulis oleh Al-Raghib Al-Ashfahani. Saya pernah baca itu. Di situ dijelaskan detail secara apa itu fitnah. Di dalam Al-Quran, Allah berkata fitnah itu sebanyak 56 kali. Ya, di dalam Al-Quran kata-kata fitnah itu ada 56 kali dengan berbagai macam intonasinya, dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam fi'il ma'amarnya, fi'il mudoreknya, gitu kan. Berasal dari akar kata fatana atau yaftunu. Ternyata fitnah itu, Bapak Ibu, fitnah itu luas sekali maknanya. Bisa siksa, bisa ujian, bisa beban, bisa azab. Atau gini, supaya tidak kemana-mana pikirannya, kita ambil satu contoh misalkan ya. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada di situ kata-kata itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta dan anakmu bisa jadi cobaan bagimu. Berarti fitnah di sini bermakna cobaan. Loh, harta dan anak ternyata bisa jadi fitnah. Dulu sebelum punya mobil istiqomah di masjid, begitu punya mobil hilang istiqomahnya di masjid, maka mobilmu bisa jadi fitnah. Sebelum punya anak, satu hari satu juz. Sebelum punya anak, 5 waktu istiqomah di masjid. Begitu punya anak, berkurang ngajinya, berkurang sholatnya di masjid. Maka wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah telah terjadi dalam dirimu. Ternyata hartamu, anakmu jadi fitnah yang nyata untuk dirimu. Nah, itu fitnah ternyata. Ini satu definisi aja. Ada di Al-Quran, Allah berfirman seperti itu. Ayo siapa ini yang merasa ini? Dulu sebelum nikah, soleh banget, solehah banget. Begitu menikah kok berkurang, frekuensi dengan Allah berkurang, gelombang resonansi dengan Allah berkurang. Berarti rumah tanggamu sudah jadi fitnah. Berarti sudah bukan sakinah mawaddah warahmah lagi itu. Ayo siapa yang merasa belum punya anak dulu ibadahnya luar biasa. Sekarang begitu punya anak turun frekuensinya, statistiknya turun, girohnya turun. Berarti hati-hati anakmu bisa jadi fitnah. Bapak Ibu sampai di sini masuk. Ini satu ya. Nanti kita kembangkan yang banyak lagi. Mobilmu, hartamu, handphonemu. Kalau lihat grup WA berapa jam Ustadz? Lagi asik-asik baca grup, assalatu wassalamu alaik
itu kalau di Jawa ada itu tarhim. Ya Imam al-Mujahidin. Detik-detik menjelang masuk tiba sholat, tapi Anda masih asik itu lihat grup. Sampai sholatnya, sampai azannya berkumandang. Allahu Akbar, tetap Anda di grup. Maka handphonemu sudah jadi fitnah untuk dirimu. Ternyata fitnah itu setiap embusan nafasmu, gerakan tubuhmu, kalau enggak hati-hati itu fitnah. Tidak harus merugikan orang lain, fitnah itu datang dari dirimu sendiri Bapak. Dari rumah ke toko, niatnya cari baju untuk istri, warnanya hitam misalkan. Begitu sampai di toko, kelihatan mesin cuci, kelihatan kulkas, kelihatan macam-macam, kelihatan handphone, baju yang untuk istri nggak jadi dibeli, ternyata beli yang lain-lain dan budgetnya nambah, padahal itu nggak penting-penting banget. Begitu di rumah jadi berantem sama istri, maka semua barang yang Anda beli tadi itu fitnah. Ainun saghira, itu berarti matamu telah tersihir oleh fitnah yang muncul dari imajinasi alam kosongmu yang itu dihembuskan oleh setan yang ada di situ. Bapak Ibu, intinya kalau kita ringkas, siapa di ruangan ini yang sampai detik ini baik finansial, ketentraman batin, karomah, wibawa, nilai tubuh, postur, nilai diri, kehormatan, martabat, siapa di ruangan ini yang menurutnya kok kurang ya, tidak beraura, tidak bermartabat, tidak berwibawa, maka jangan-jangan hidupmu penuh dengan fitnah. Langkah kakimu penuh dengan fitnah, sorot matamu penuh dengan fitnah, ya, gendang telingamu penuh dengan kemasukan fitnah. Hati-hati, waspada. Mau sukses gampang, berangkat dari diri sendiri. Syukur terus karena semua yang keluar masuk seiring hembusan napas itu rezeki. Yang kedua, waspada terhadap fitnah. Contoh lagi nih, Al-Anfal ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Perhatikan. Jagalah dirimu dari siksaku yang itu akan menimpa tidak khusus orang dolim saja di sekitarmu. Kamu yang tidak ikut dolim akan kena dampaknya. Berarti fitnah juga bisa bermakna siksa. Ustadz Akil tidak selingkuh, terus saya ngomong Ustadz Akil selingkuh, itu fitnah standar. Ustadz Akil selingkuh, terus saya omongkan ke orang Ustadz Akil selingkuh, itu namanya ghibah, sama dosa Pak. Nah, nanti kita jelaskan ya. Baik, hati-hati ya, fitnah bisa bermakna siksa. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 lebih jelas lagi. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan. Ada itu Al-Baqarah 191. Kalau orang dibunuh ibu, mati selesai, lepas ruh dengan jasadnya. Tapi kalau difitnah, orangnya hidup tapi martabatnya mati. Orangnya hidup tapi nilai dirinya mati, peradaban nilai manusianya mati. Bukan hanya dia yang mati, anak cucunya ikut mati. Fitnah itu kejam, ya Allah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan, ada di surat Al-Baqarah 191. Ada 56 di dalam Al-Quran kata-kata fitnah. Dan kalau Anda sadar, Anda tidak waspada, ternyata kita ini sering jadi sumbernya fitnah. Baik untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Handphonemu jadi fitnah, mobilmu jadi fitnah, bajumu jadi fitnah, jam tanganmu jadi fitnah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari jerat fitnah, ya, dari hembusan fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, waspada. Jadi mulai sekarang waspada. Cara menyikapi handphone baru waspada. Cara menikmati mobil baru waspada. Cara menyikapi baju baru waspada. Bahkan cara membaca Al-Quranmu waspada, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim.
nggak ada yang muji saya ya? Kok nggak ada yang sorot matanya melihat cari pujian? Maka bismillah yang kamu baca tadi jadi fitnah untuk dirimu. Al-Quran pun bisa jadi fitnah kalau dibaca dengan tidak lillahi ta'ala. Ya Allah, begitu halusnya fitnah ini. Sekaligus begitu kejamnya fitnah ini. Semoga terhindar dari fitnah ya. Terutama saya. Takbir. Bisa ditambahi apa lagi? Fitnah itu apa kira-kira? Tapi bisa ditarik kesimpulan ya, apapun yang menghindarkan dirimu dari Allah, fitnah, sudah intinya itu. Bisa handphone, bisa istri, bisa anak, bisa mobil, bisa baju, bisa jam tangan, bisa emas. Jadi kalau emas dipakai semua ibu-ibu tuh kalau ke pasar kalau nawar gini, itu berapa? Nah, supaya apa? Supaya berbunyi, bergemerincing, maka emasmu bisa jadi fitnah. Nanti dibegal sama orang, dipotong tanganmu, dibawa lari sama tangannya nanti. Maka dibayar kontan fitnahnya sama Allah. Takbir. Jadi ada 56 di dalam Al-Quran. Intinya fitnah itu luas. Nah 1 menit terakhir, yang lebih bahaya lagi fitnah itu yang nyata yang kayak tadi itu. Yang tidak ada dibikin ada. Dan itu dihantamkan ke orang, ke manusia, ke orang lain. Dan gara-gara itu hancur hidupnya orang itu. Nah itu secara spesifik itu Anda hindari Pak. Kalau handphone apa tadi itu ya manusiawi lah. Kadang-kadang pamer-pamer dikit, bangga-bangga dikit. Karena Anda bukan malaikat. Ya Anda punya nafsu. Ya tapi berlatihlah untuk membunuh nafsu itu pelan-pelan. Ya jadi jangan sampai fitnah. Menebar berita bohong itu juga fitnah. Nah saya dituduh tukang fitnah ya gara-gara sering mengkritik penguasa. Alhamdulillah saya yakin itu bukan fitnah, itu bagian nahi munkar. Nah sekarang yang ketiga, oke sampai di sini sudah ya fitnah ya. Sekarang yang ketiga. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Itu kan pertanyaan. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat, kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Kita doain aja, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar Allahumma sholli ala Muhammad, atau Anda baca sholat tiupin, minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi gitu.